Kemudian perkara yang berikutnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasanya tatkala kita berpuasa, tujuan utama adalah untuk meraih ketakwaan. Itu tujuan utama. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi itu tujuan utama puasa, agar bertakwa. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya seorang berpuasa tidak boleh hari-harinya sama seperti hari-hari biasa. Rasulullah SAW ingatkan, Anda sedang berpuasa. Kalau Anda sedang berpuasa, argo pahala sedang jalan ini. Dari sejak sahur sampai berbuka, argo pahala apa? Jalan. Maka jaga kondisi Anda tatkala sedang berpuasa. Anti, jaga kondisi anti tatkala sedang berpuasa. Apa kata Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari? Fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaim. Kata Nabi, kalau kalian sedang berpuasa, kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka jangan dia berkata-kata kotor, jangan dia melakukan yaskhab, itu teriak-teriak seperti orang jahil, seperti orang tidak berpendidikan, ya. Teriak-teriak, ngapain teriak-teriak? Wala yashab, jangan teriak-teriak. Wala yajhal, jangan melakukan hal yang bodoh, jangan bermaksiat. Wa in sabahu ahadun aw qatalu, kalau ada orang maki dia, ada orang ngajak berantem, falyaqul inni mar'un shaim, katakanlah saya sedang puasa. Kadang kita di grup ada yang nyindir kita. Terkadang ada yang ngejek kita. Terkadang yang caci maki kita, jangan terpancing, kita sedang berpuasa. Ada ibu-ibu ngajak kita berantem, jangan dilayani. Kita bilang kita sedang berpuasa. Kalau mau berantem nanti habis maghrib, habis buka. Jangan ya, enggak, bercanda aja. Jadi jangan dilayani. Terkadang masalah tersebut timbul dari kerabat. Kita lagi ini tahu-tahu kerabat WA menyakitkan, adik kita WA menyakitkan, kakak kita WA menyakitkan, tante kita, jangan terpancing, kita sedang berpuasa. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin pahala kita sempurna enggak? Kalau ingin jangan terpancing. Dan ada aja godaan. Jangan disangka kemudian kita lewat Ramadan tanpa godaan sama sekali. Pasti ada godaan. Pasti ada godaan. Maka jangan terpancing ikut balas, jangan terpancing untuk emosi, jangan terpancing untuk balas makian, jangan terpancing untuk balas tuduhan. Santai aja. Kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh hari puasa kita sama seperti hari biasa, enggak boleh. Enggak boleh. Karena tujuan kita berpuasa meraih ketakwaan. Kalau hanya sekedar yang puasa perut, tidak makan, tidak minum, maka semua orang bisa. Maka ingat, anggota tubuh kita yang lain juga harus berpuasa. Apa kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu? Fa idza sumta, kalau kau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka. Kalau kau sedang berpuasa, matamu juga harus puasa. Pendengaranmu juga harus puasa, lisanmu juga harus puasa. Sebagian orang berpuasa matanya tidak dia jaga, jelalatan, lihat sana lihat sini. Lihat-lihat hal yang haram. Akhirnya pahala puasanya kena roaming. Terkadang roaming lokal, terkadang roaming interlokal, cepat habis. Terkadang roaming internasional, langsung habis puasa pahalanya. Hati-hati. Jaga pendengaran, jangan dengar-dengar gibah, jangan dengar-dengar ngerumpi. Kalau lagi ngobrol ada perempuan teman mulutnya ember ngerumpi terus, tinggalin dia. Jangan nekat duduk sama dia kalau ternyata omongannya selalu menjelek-jelekan orang lain. Tinggalin. Saya ingin puasa saya belum tentu bisa puasa lagi tahun depan. Apalagi wajah sudah keriput, belum tentu masih hidup tahun depan. Saya tidak mau merusak puasa saya. Kita bilang assalamualaikum, ada keperluan. Kenapa mbak? Saya ada keperluan, mohon maaf. Kenapa kita terjebak dengan majelis ghibah? Meskipun kita tidak ghibah, kita tidak jaga telinga kita, akhirnya apa? Kena roaming. Kena roaming. Jadi kata Jabir bin Abdullah, hendaknya kalau kau sedang berpuasa, matamu puasa, pendengaranmu puasa, lisanmu puasa. Lisanmu puasa. Ya. Jangan ghibah, jangan namimah. Bahkan kata Jabir, wada angka adzal jar, jangan kau ganggu tetanggamu tatkala sedang berpuasa. Bukan berarti kalau habis lebaran boleh ganggu, enggak. Hati-hati. Ini semua dilarang di luar bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaan, kata dia, jangan kau jadikan hari puasamu dengan hari tidak puasa sama saja.
itu berarti orang tidak puasa. Sama seperti kalau kita lagi haji, lagi umrah, sering para ulama menasihati, kalau sedang ihram hati-hati, jangan seperti orang hari biasa. Kita sedang pakai pakaian ihram, sedang memakai pakaian terhormat. Maka jaga dirimu. Sama kalau kita puasa, kita sudah tadi sahur, kita sedang dalam kondisi terhormat, argo pahala jalan sampai kita berbuka. Maka jaga pahala kita. Makanya barang siapa yang berpuasa ternyata dia bermaksiat, maka pahalanya kena roaming atau bahkan bisa hilang pahalanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak meraih dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Rubba qa'iman laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab. Betapa banyak orang yang salat malam, dia tidak meraih dari salat malamnya kecuali hanya begadang dan letih. Ini dalil bahwasanya ada orang-orang yang berpuasa tidak dapat pahala, ada. Nabi yang bilang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabahu." Barang siapa tatkala berpuasa, dia tidak meninggalkan kedustaan, dia tidak meninggalkan maksiat, maka Allah tidak butuh laparnya dan Allah tidak butuh dahaga, rasa hausnya, dahaganya. Jadi ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi puasa jaga diri, jaga lisan, jaga pandangan, jaga pendengaran. Ya, makanya saya bilang kurangi nonton TV. TV itu banyak berita-berita ghibah, banyak. Bukan cuma ghibah, terkadang kedustaan disebarin. Ini begini, ini belum tentu benar. Antum nonton berita, ibu nonton berita ternyata si fulan ketangkap karena begini-begini. Benar belum? Apa pasti benar? Belum tentu. Bisa jadi orang itu orang baik dijebak, bisa jadi. Terus kita ikut-ikut dengar fitnah tersebut. Saya pernah ngisi, ibu-ibu, ini saya pernah ngisi suatu stasiun. Saya nggak pengen sebut namanya. Di bulan Ramadan saya ngisi tentang ada pada puasa dan saya jelaskan orang yang bohong puasanya pahalanya batal, puasanya sah, pahalanya batal, nggak ada pahalanya. Setelah saya ngisi gitu, ada pegawai-pegawai stasiun tersebut, salah satu ini, kemudian dia tanya, "Ustaz, kita ini Ustaz, saya mau tanya Ustaz." Saya bilang, "Silakan. Kita ini disuruh sama produser untuk bikin berita-berita bohong. Pertanyaannya Ustaz, yang pahalanya batal kami pegawai atau cuma produser?" Saya bilang enak aja, semuanya kena ya. Semuanya kena. Itu yang saya takutkan. Tatkala kita bulan Ramadan kemudian kita asyik nonton berita-berita yang tidak jelas sumbernya, tidak siko dan terpercaya pembicaranya, kemudian kita akhirnya ikut bersuudzon kepada seorang. Akhirnya kita belum tentu benar. Ya, ada yang benar, ada yang tidak benar. Makanya mending jauhi. Mending jauhi. Jangan sampai kemudian bulan Ramadan jadi bulan sarana caci maki, sarana saling menjatuhkan. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Sayang hidup tidak lama. Hidup tidak lama, ibu. Oleh karenanya jaga puasa kita, Ramadan kita, jauhkan dari kemaksiatan. Kalau kita bermaksiat segera istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kelepasan kita ghibah seorang, astagfirullah. Kelepasan kita hasad sama orang, astagfirullah. Agar pahala puasa kita terjaga.